Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Pagi yang ceria, pagi yang bahagia, pagi yang sehat. Kesempatan ini saya masih di kandang dan seperti biasa rutinitas di pagi hari. Tadi sudah mencombor, kasih makan minum seperti itu. Lalu untuk saat ini giliran mandi. Nah, tadi sebagian juga sudah dimandikan sama Mas Unyuk dan saya kepengen ikut memandikan dan kepengen basah-basahan juga. Nanti untuk sapi yang sebelah kanan saya ini akan kita mandikan bersama di luar karena ya musim hujan ini tidak setiap hari kita mandikan. Melihat situasi dan kondisi, selama situasinya panas, ini alhamdulillah panas, cerah seperti ini, insya Allah kita mandikan. Tapi kalau hujan gerimis terus gitu, paling kita bersihkan sedikit lantainya biar kotorannya hilang. Karena apa? Nanti takutnya nggak kering-kering, malah sapinya nggak doyan makan sorenya, seperti itu. Intinya kita buat senyaman mungkin. Nah, kesempatan bahagia ini saya akan mengeluarkan sapinya lalu kita mandikan bersama. Sapi yang akan kita mandikan adalah sapi terbesar di kandang Setia Farm. Terbesar bukan berarti tergemuk ataupun terberat, seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Yuk jalan. Baik sedulur semua, seperti yang kita lihat bersama, sapi sudah di luar kandang. Tapi ini bukan sapi baru ya, karena rutinitas biasanya kan kalau ada sapi baru kita letakkan di sini, kita mandikan dan disaksikan Mas Raymond. Ini sapi lama dan mungkin biar kita bisa belajar bareng. Jadi perlu kita ketahui bersama juga bahwa di setiap musim hujan pasti hawa, suasana atau cuacanya kan gimana ya, basah-basahnya gitu. Nah, yang kami lihat, yang kami rasakan, yang kami ketahui, sapi itu cenderung berubah warna. Benar nggak sih? Nanti bila mana sedulur punya pengalaman yang berbeda mungkin bisa diskusi bareng. Jadi setahu saya, sepaham saya, sapi ini kemarin 1 bulan yang lalu lah, nggak usah lama-lama, ini putih polos, sekarang berubah jadi hitam. Nih, kayak dulu ada Herseto. Herseto itu kan hitam semua. Begitu musim kemarau jadi putih. Waktu musim hujan jadi hitam semua lagi. Nah, apakah memang seperti itu perubahannya atau memang hanya kebetulan atau ya mungkin karena sapinya maunya berubah gitu. Nah, untuk sedulur semua mungkin yang punya cerita tentang perubahan sisi warna sapi, perubahan karakter, perubahan bentuk, mungkin nanti kita bisa cerita bareng. Nah, yang saya amati ini sapi ini kemarin putih polos, nggak ada hitamnya sama sekali. Sekarang jadi hitam. Ini mungkin kalau musim hujannya masih bertahan 1 bulan lagi bisa kayak Herseto ini, nanti sininya hitam full, pantatnya hitam full. Nah, ini sudah tidak mandi kurang lebih 2 hari karena cuaca 2 hari ke belakang memang hujan terus di pagi hari, di hari malam sampai siang. Jadi kalau kita guyang itu memungkinkan bila mana dijemur, tapi kalau nggak dijemur alangkah baiknya kami belum diguyang dulu, dikarenakan nanti nggak kering dan berujung sapi makannya kendo biasanya seperti itu. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan bersihkan bersama. Untuk bagian mana saja yang kita bersihkan terlebih, tangan saya bersih ya, bersih. Nih jadi kotor.
Ini bukan kotoran, maksudnya bukan letong ataupun kotoran sapi, ini adalah keringat. Jadi setiap harinya pasti menghasilkan keringat untuk sapi yang kita berikan makan, minum, dan perawatan. Dengan tujuan apa? Semoga pertumbuhannya masih cukup banyak dan cukup lama seperti itu, biar nanti harapannya menjadi sapi yang sesuai dengan harapan kami. Bagian leher sudah, ini kita lihat bersama, kotor banget. Bagian punggung lebih kotor lagi. Lalu nah, yang paling penting sebenarnya ketika kita membersihkan sapi itu bagian sela-sela ini, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang kotoran yang menimbulkan, mohon maaf, belatung ataupun ulat-ulat kecil, ulat lalar, itu yang akan berbahaya. Maksudnya apa? Nanti sapi pasti ngerasa gatel, nggak nyaman, risih. Jadi di sela-sela kaki depan, selangkangan depan, kelamin, nanti kita bersihkan semua seperti itu. Lalu pantat paling enak karena di bagian belakang sendiri dan ekor seperti itu. Kaki juga perlu kita bersihkan karena penuh dengan letong seperti itu. Oke, yuk bismillah, kita bersihkan bareng-bareng. Oke teman-teman, kita bersihkan bareng. Nanti saya akan bersihkan belakang dulu, depannya nantian biar bisa dibedakan before after, kotor bersih seperti itu. Yuk. Oke, sedulur teman-teman, seperti ini kondisinya setelah kita mandikan. Jadi kita tadi mandikan bersama dari belakang dulu, pantat, kaki, dan sedikit perbedaan. Kalau sebenarnya saya juga bingung ya, ini sapi warnanya putih atau hitam. Kalau kemarin putih polos, sekarang bisa hitam karena mungkin musim atau cuacanya. Lalu kita pisahkan, ini sudah kita sikat seperti ini. Bagi teman-teman kelihatan nggak? Jadi ketika sudah kita basahi, sudah kita sikat, kondisinya pink, semu-semu hitam, tapi yang belum kita bersihkan seperti ini. Nah, ini kalau dikenai air kelihatan keringatnya, lihat ya, diperdekat mas. Nah, seperti itu. Jadi keringatnya warnanya sangat kuning banget. Dan ketika kita sikat, saya ulangi lagi, sikat, kita kasih air, kelihatan kuning banget karena memang 2 hari belum tersentuh air. Dan ya seperti ini proses memandikan sapi di pagi hari. Paling baik, paling bagus itu dilanjut berjemur. Jangan mandi terus tidur, itu jangan. Nanti enggak terlalu lembab, biasanya
kukunya, bagian kaki banyak yang ngelupas, ngelodok-ngelodok seperti itu. Oke, sedulur, tadi kita sudah nyikat bareng, dibilas juga. Kita sekarang kasih deterjen biar lebih kemprisi, lebih nyaman. Wah. Apa sih obahe? Wah, kotor. Oke, terakhir sedulur, teman-teman. Kita bilas lagi biar kinclong. Wow. Baik teman-teman, tadi kita sudah saksikan bersama, kita sudah melakukan semuanya dari mengeluarkan, mencikat, membilas, menyabuni, dan alhamdulillah sudah selesai. Jadi perlu kami ingatkan kembali, tegaskan kembali untuk teman-teman yang mempunyai sapi, mungkin karena toleransi dengan alam cuaca itu ya kita harus memahami betul. Jadi jangan sampai karena kesalahan kita sendiri sapi jadi nggak mau makan atau makannya kendu seperti itu, error. Ya mungkin seperti itu, cukup dari saya. Mungkin nanti banyak yang perlu di garis bawahi, yang perlu dikomentari, yang perlu diskusikan lagi, bisa dikutipkan di kolom komentar, karena setiap tempat mempunyai cara ataupun konsep yang berbeda pastinya. Seperti itu. Saya Hermawan, banyak kurangnya dalam tutur kata mohon maaf. Salam dari Setiawan Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.